محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين يا رب العالمين. Jazakallah khair. Alhamdulillah jamaah sekalian, kita bersyukur kepada Allah di pagi hari ini. Kembali Allah Ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk terus menambah pundi-pundi amal kebaikan kita dalam rangka mempersiapkan kehidupan abadi yang selamanya setelah kematian. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan kepada kita kebaikan demi kebaikan, keistiqomahan. Allah memberikan bimbingan taufik dan hidayahnya kepada kita, terus tidak pernah putus sampai kelak kita wafat setelah panjang umur dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita dan kekasih kita bersama, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, di pagi hari ini kita akan masuk pada bab yang ke-6, dan bab yang ke-6 ini cukup pendek sekali. Bisa jadi nanti langsung kita lanjutkan pada bab yang ke-7. Bab yang ke-6 di antara akhlak, perangai atau budi pekerti yang dimiliki oleh para salaf yang seharusnya kita mengikuti mereka di dalam perangai yang satu ini, yaitu ghairatuhum lillahi ta'ala. Kecemburuan mereka, tapi cemburunya itu lillahi ta'ala, karena Allah, untuk Allah, dalam rangka mencari ridhonya Allah. Jadi cemburunya itu karena Allah, cemburunya itu mencari ridhonya Allah, dan cemburunya itu menjadikan dia itu merasa ini bukan untuk saya tapi untuk Allah. Kecemburuan mereka karena Allah Ta'ala, kapan itu terjadi? Idzan tuhikat hurumatuhu, ketika aturan Allah diinjak-injak. Nah sekarang ini, dulu di tempat kami yang jualan miras cuma satu, ngendeknya gampang, satu dindek beres, warga kompak. Sekarang ting telecek, seperti ting telecek. Jadi kita susah mau mulai dari yang mana lagi, tapi tetap tidak boleh berhenti, tidak boleh membiarkan, dan tidak boleh apatis. Nopo apatis niku? Sing penting kudu aku, kudu bojoku, kudu anakku, kudu dulurku, yoben. Nah ini yang sekarang nampaknya sedang terjadi. Kita ini yang penting bukan keluarga kita, no reckon. Nggih apa nggih? Ya tidak boleh. Oh maksudnya ceritanya itu yang nggih seperti ini ya? Nah maka tidak boleh. Karena apa? Kontrol sosial itu mau tidak mau penting sekali. Dan kalau saya boleh ngasih contoh, mohon maaf nggih. Ada tempat yang toleran dengan LGBT, maka pada akhirnya di kampung itu banyak LGBT.
Dan ada tempat yang keras. Keras bukan berarti kasar loh ya. Keras itu sikap. Keras terhadap sedikit saja penyimpangan yang terjadi. Akhirnya kampung itu terjaga. Sampai dalam Islam LGBT itu apa? Dibuang dari kampung, diasingkan. Diasingkan. Tujuannya apa? Saya pernah mengikuti seminar di UI, zaman masih kuliah di Jakarta dulu. LGBT itu Pak, nular. Nular. Dan penularannya itu bukan seperti flu. Penularannya itu dengan apa? Interaktif. Sering ngeliat, sering ngobrol bareng, di depan kampung lewat, digawe lucu-lucuan. Itu nular. Maka Islam itu punya treatment yang sangat pas, diusir. Ya baik? Diusir. Nah, ini keumuman yang terjadi sekarang malah masuk TV. Malah masuk TV. Digawe lucu-lucuan. Kalau karnaval, antum lihat karnaval? Lanang maca. Nah, antum yang lihat atau antum yang menging? Atau jangan-jangan panjenengan pelakunya? Nah, ini yang semacam ini perlu kembali diluruskan. Nah, itulah pentingnya tausiah semacam ini. Kalau tidak diluruskan, tidak diingatkan kembali, tidak kembali diperbaiki secara syariat, ya lama-kelamaan tambah hancur, tambah hancur, tambah hancur. Akhirnya kehancuran itu menjadi sesuatu yang wajar. Nah, kan begitu. Maka diiling nih, diingatkan. Kapan mereka itu memiliki rasa cemburu karena Allah? Ketika hukum syariat Allah itu diinjak-injak. Nusratan lisyari'atil mutahharah. Dalam rangka menolong syariat Islam yang suci. Nah, ini perkataan atau kalimat menolong syariat, ini perlu dijelaskan. Karena banyak orang salah faham. Allah itu maha kuat. Allah itu maha kuat. Ngapain syariatnya ditolong kalau Allah mau melaku dewe itu? Ada pemahaman seperti itu. Ingat, zaman-zaman masih awal-awal rame-ramenya FPI dulu. Jadi terlepas panjenengan cocok apa enggak, saya juga tidak ngerti. Dan saya juga tidak ada keterkaitan apapun dengan itu. Tapi kan ketika mereka menamai front pembela Islam, mereka bilang, Islam itu tidak perlu dibela, Allah langsung yang bela. Tapi ketika ormasnya yang kena, rewame. Nah, ini kan artinya ada ketimpangan dalam cara berpikir. Kalau bahasanya itu apa? Logical fallacy. Anda ngerti ya? Ini bahasa keren ini. Ini kalau tidak belajar kampus S3 gitu, tidak ngerti ini. Nah, sudah. Padahal menolong syariat ini jamaah, ini bukan karena Allah tidak mampu. Antum buka saja surat Yasin, sing gampang wis, gak usah sing ruwet. Ketika orang-orang itu oleh Allah diperintahkan berbagi makanan. Disuruh memberi makanan kepada orang-orang yang kelaparan. Oleh Allah disuruh memberi makanan kepada orang-orang yang tidak mampu. Jawabannya apa? Dalam surah Yasin. Anut'imu man lahu yasha'ullahu at'ama. Mana mungkin kami disuruh memberi makan kepada seseorang yang apabila Allah menghendaki, Allah bisa ngasih makan mereka. Kenapa harus kami? Nah, ini Pak. Nah, maka dengan itu, menolong syariat itu bukan dalam rangka Allah perlu ditolong. Tapi supaya apa? Menolong syariat menjadikan kita punya andil di dalam agama Islam. Ngerti boten? Supaya kita punya apa? Andil di dalam agama Islam. Contoh yang lain. Hadis Abdullah ibnu Abbas. Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu kecil umur 8 tahun. Umur berapa? 8 tahun. Diajak sama Nabi Muhammad berdiskusi dengan materi akidah berat. Apa itu? Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Anak umur 8 tahun. Kalau ketemu orang sekarang, loh Gusti Allah maha kuat kok perlu dijaga. Bagaimana kita menjaga Allah? Yo dengan menjaga syariat Allah. Kita ini bukan menjaga syariatnya, tapi yang kita cari efeknya. Apa efeknya? Jagalah Allah. Efeknya apa?
maka Allah akan menjagamu. Nah, jadi kita butuh efeknya itu. Tolonglah orang lain. Loh, kita nolong orang, Mbak. Yang butuh itu kan dalam tanda kutip loh ya, aslinya. Kan orangnya. Dia butuh diberi bantuan, dia butuh diberi makan, dia butuh diberi sumbangan. Kan begitu aslinya. Tapi pada hakikatnya, kita butuh mendali itu loh. Kita butuh apa? Mendali. Apa mendali? Tolonglah orang lain, maka Allah akan. Nah, itu yang kita butuhkan. Panjenengan nate mancing, boten? Mancing. Atau kalau tidak pernah minimal tahu mancing. Kalau orang mikir, Pak, iwak lo gak butuh dipakani. Iku lapo iwak mbok lulu gawe cacing itu. Loh, ini urusannya bukan ngasih makan ikan, tapi yang kita inginkan kalau ikan itu memakan umpan kita dapat ikannya. Nah, itu loh Pak, namanya efek sebab akibat. Dan itu dalam Islam jelas sekali ada. Namanya efek sebab akibat. Kalau bahasanya Ustadz Muhammad Hatta mah, hukum kausalitas. Jadi Anda nolong, Anda akan ditolong. Anda menyakiti, tinggal tunggu waktu akan muncul orang yang Allah kirim untuk menyakiti Anda. Anda ngerebut suaminya orang, minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu langsung connect gitu, langsung bayang nih, sopo sih dimaksud Ustadz. Siapa Bu? Astagfirullah. Dan nyebut jeneng ibu-ibu, Masya Allah. Nah, sudah. Maka yang kita inginkan jamaah di dalam menolong syariat ini, itu apa? Supaya kita punya andil di dalam agama Islam, yang dengan andil itu menjadikan kita akan mendapatkan efek positifnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita baca. Fakanu la yaf'aluna fi'la. Maka mereka di sini siapa? Para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Mereka itu la yaf'aluna fi'la, tidak melakukan perbuatan apapun. Tidak ada perbuatan apapun yang mereka lakukan. Wala yusbihuna ahadan illa an 'alimu ridallaha ta'ala fihi. Dan mereka, wala yushibuna ahadan. Mereka itu tidak melakukan apapun. Mereka tidak kekancan. Kekancan itu apa? Berteman dengan siapapun kecuali prinsipnya satu. Apa prinsipnya? Mereka tahu di dalam amalan itu dan di dalam pertemanan itu ada ridho dari Allah. Nah, itulah orang beriman. Dipikir dulu, saya kalau melakukan ini, Allah ridho atau tidak? Saya kalau meninggalkan ini, Allah ridho atau tidak? Saya kalau kerja di tempat ini, Allah ridho atau tidak? Saya kalau mengucapkan ucapan ini, Allah ridho atau tidak? Maka ada satu, Pak. Nah, ini yang sekarang rotok medeni. Karena apa? Zaman medsos, terutama lembaga sensornya, tidak ada. YouTube itu lembaga sensornya ya pemiliknya. Pokok dianggap gak sesuai dengan prinsip mereka, video panjenengan dihapus. Tidak ada sensor ketika kelihatan bagian tubuh bagian mana, ketika dia mengucapkan kalimat yang dianggap seronok dan jorok. Tidak ada. Nah, maka sekarang kalau kita lihat YouTube, Masya Allah, kontennya anak-anak muda itu kalimatnya jarjir-jarjir tok. Dan kalimat itu lama-kelamaan itu menjadi pergeseran budaya. Sehingga awalnya kita ngerungok nih, kuping krosok kayak, kok gini sih? Tapi karena terbiasa, lama-lama mendengarkan itu, tidak ada efek sama sekali. Gini apa nggih? Perempuan. Dulu kita lihat perempuan pakai celana pendek ketat. Itu kita ngelihat kok, saru, gak ilok. Gini apa nggih? Yos kita beberapa tahun yang lalu lah. Tapi sekarang ketika kita melihat itu, kita menganggapnya apa? Biasa. Nah, kenapa muncul perasaan biasa tadi? Gara-gara setiap kemungkaran itu muncul, kita tidak punya kemauan untuk merubah. Coba kita punya kemauan merubah, maka rasa ndak enak itu ndak akan hilang. Akan tetap ada. Karena apa? Kita tidak berhenti apa? Memperbaiki.
Nah tapi nak dinjarne ala bisa karena biasa. Nah sudah, maka ada satu hadis. Ini hadis menjadi perhatian buat kita bersama. Apa itu? Wa innar rajula. Ada seorang laki-laki. Jadi kalau kalimatnya laki-laki itu bersifat umum. Yo lanang yo wadon. Tapi intinya seorang manusia. La yatakallamu bikalimat. Ngomong cuma dengan satu kalimat singkat dan sederhana. La yulqi laha balan. Sing ketika dia ngomong, la yulqi laha balan. Gak dipikir belas pokok asal ngomong. Ya. Ini apalagi zaman sekarang. Kalau zaman dulu sekali ngomong hilang. Sekarang terekam. Jejak digital. Nah sudah. Tapi dari omongan satu kecap tadi, yang dia gak mikir belas, nyakitin orang apa tidak, ada bisa dipertanggungjawabkan apa tidak, informasinya benar apa tidak, apakah omongan itu kotor atau tidak, fuhsh. Fuhsh itu kalimat yang mengarah pada pornografi. Dan sekarang kita na'udzubillah. Justru yang ngomong seperti ini malah para mubalik. Para mubalik. Bahkan Anda cek di YouTube, na'udzubillah min syarri dzalik. Sekarang sudah acara-acara pada bau durian. Astaghfirullah. Panjenengan itu tidak perlu promosi, Gusti Allah yang promosi nih, Masya Allah. Itu aromanya dilewatkan angin, Masya Allah. Sampai mana tadi? Duren. Nggak dipikir belas, omongannya nggak dipikir belas. Nah sudah, sekarang yang jorok-jorok itu masuk ke pentas-pentas agama. Baru yang terakhir di Banyuwangi. Acara selesai, yang ceritanya cerita panitianya. Acara wis mari, banner belum sempet dilepas, backdropnya itu loh. Belum sempet dilepas, ngundang biduan pakai pakaian ketat, pakai rok sapupu. Joget, di belakangnya yang joget wong lanang begini. Subhanallah. Kemudian haflah takharruj. Haflah takharruj itu apa? Haflah takharruj itu pelepasan santri yang sudah lulus. Di suatu pondok pesantren, itu yang joget pakai seragam drum band. Memang pakai legging warna putih. Atasnya rok mini itu warna biru. Ketika bergoyang gini seret, non sewu nggih, itu bagian belakangnya terlihat dengan sangat jelas. Na'udzubillah min dzalik. Ini kalau tidak kita omongkan terus, kalau kita tidak rame melalui media yang kita punya, akan menjadi kelaziman. Kalau sudah menjadi kelaziman, nanti kita ngeritiknya telat, kita yang dianggap tidak lazim. Ngono ra oleh. Iki Wahabi kayak ngene iki. Kita ini Islam kearifan Nusantara. Stempel udah blok, sudah repot. Nah maka jangan sampai hilang apa? Sense. Jangan sampai hilang kepekaan. Harus peka. Nah sudah, maka laki-laki tadi mengucapkan satu kalimat ringan yang ketika ngomong gak dipikir belas. Ternyata kalimat itu apa? Min sakhatillah. Ternyata kalimat itu kalimat yang mendatangkan murka dari Allah. Apa yang terjadi? Hanya karena satu kalimat. Fatuhuwa fi jahannam sab'ina kharifah. Ditenggelamkan di neraka 70 tahun. Hanya karena satu kalimat. Yang gak dipikir belas. Nah sementara kalimat yang gak dipikir belas itu sekarang menjadi konsumsi sehari-hari kita. Nah jadi itu sekarang. Nah maka memang betul ucapan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari riwayat sahabat Anas ibnu Malik radhiyallahu taala anhu, tidaklah datang suatu zaman kecuali pasti zaman berikutnya luwe elek. Maka sampai kata Anas bin Malik apa? Nanti kalau kalian lewat kuburan, kalau kita ini lewat kuburan, kita akan ngomong apa?
Selamat sampean mati dhisik. Beruntung Mas sampean mati dhisik. Kenapa? Sampean gak nemoni zaman sing rusak koyok zaman saiki. Maka disebutkan oleh para ulama salaf yang lainnya apa? Akan datang suatu zaman di mana perutnya bumi lebih ramah dibanding atasnya bumi. Itu nanti akan datang zaman itu, di mana kalau kita lewat kuburan, itu kita iri. Coba sing mati aku ayo cok sampean. Kalau sekarang kan dah, monggo sampean rumiin kulau. Nah, kalau sekarang masih begitu, artinya sih lumayan ini. Tapi nanti kalau ada orang meninggal, panjenengan ngomong apa? Lek iso tak ijoli, aku ae sing mati. Nah, maka mereka itu tidak melakukan perbuatan apapun, mereka tidak berteman dengan siapapun, kecuali koridornya cuma satu. Mereka yakin di dalam amalan itu, di dalam pertemanan itu, ada ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fala yuhibbuna ahada, wala yubghiduna li'illatin dunyawiyatin qasiratin. Maka mereka itu tidak berteman dengan siapapun dan mereka itu tidak membenci siapapun dikarenakan alasan dunia yang singkat ini. Jadi pertemanan mereka, persahabatan mereka, permusuhan mereka itu sebabnya bukan dunia. Kalau kita sekarang tahu, Pak. Ada pertemanan itu yang memang sebabnya apa? Duniawi. Pokok lek sik menguntungkan untuk saya, bisa menjadi kendaraan saya, ayo lek wis gak metu ae. Maka ya subhanallah. Dan saya ngomong seperti ini ya bukan karena apa, ya memang perlu kita omongkan. Antum kalau mohon maaf, antum kalau lihat politikus, yus begitu pekerjaannya pindah rono pindah rene. Mana yang masih menjadi tempat yang bisa jadi kendaraan saya akan di situ. Jadi ngomongnya bukan lagi prinsip, ngomongnya bukan lagi ideologi, tapi mana tempat yang bisa menempatkan saya, mengantarkan saya pada tujuan saya di situ. Ini kalau antum tidak percaya, takjak ketemu wongi, orangnya fair luar biasa. Saya punya kenalan deket mulai zaman awal mendirikan Muhammadiyah di Kasembon. Itu apa? Dia bergerak lewat politik. Sekarang sudah masuk tahun, mungkin sudah tahun ke 20 lebih. Dan sudah pindah partai berkali-kali. Setelah pilihan yang terakhir kemarin ini, saya nyambangi teman sakit di rumah sakit Kasembon. Lah kok pas beliau itu lewat di lorong rumah sakit, seret, akhirnya dipanggil saya, Ustadz, nyambangi sopo? Saya bilang ada teman, dia pas qadarullah anak perempuan beliau sakit. Akhirnya duduk kita bareng. Sudah diskusi, namanya teman lama. Dan ya alhamdulillah saya tidak pernah dapat apapun dari dia. Dan dia pun tidak pernah dapat apapun dari saya. Artinya pertemanan biasa, saling kenal, dulu bergerak bersama di Muhammadiyah, begitu. Sudah, terus saya bilang begini, uang melbu partaiku kemungkinannya luruh. Karena saya tahu yang saya ajak ngomong ini orang yang hidupnya di dunia partai. Panjenengan tidak usah teriak-teriak lagi, santai mawon gitu. Sudah. Nomor satu, ideologis, prinsip yang diperjuangkan. Memang dia masuk dengan prinsip ideologi. Sehingga ketika dia keluar, itu keluarnya karena ideologi itu tidak lagi diperjuangkan. Dan yang kedua, kerjo. Yang kedua apa? Kerjo. Dia ngomong apa? Aku jujur, Tat, aku asli sing nomor loro iku aku. Ngaku, aku jujur, Tat, aku sing nomor loro iku. Awalnya apa? Lo pertama biyen Tat, yo perjuangan, ya apa memperjuangkan nasib tonggo-tonggoku iki tak perjuangkan lewat suara saya di parlemen. Suwe-suwe tak pikir kok yo enak juga. Palitung-hitungan aku metu piro entuk piro. Nah, dan yang seperti ini jamaah, ini kalau tidak kita perbaiki, yo akan terus seperti ini. Jadi kita berisik itu bukan kita ini anak abah, atau bukan kita ini punya dendam politik. Wah subhanallah. Kita ini hidup di Indonesia, ono api eleke sing ngrasakno juga kita. Nah, maka dengan itu, ayo bismillah, jangan dibiarkan kita ini berteman karena Allah, membenci karena Allah, kumpul karena Allah, pisah pun karena Allah. Nah, termasuk ketika seseorang itu membenci suatu perbuatan yang dianggap tidak sejalan dengan syariat, itu bukan gara-gara mengganggu bisnisnya,
mengganggu pekerjaannya, mengganggu karirnya. Tapi dia tahu perbuatan ini mengundang murka dari Allah. Maka antum tahu kan ayatnya? Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassa. Takutlah, khawatirlah dari suatu bencana yang tidak hanya menimpa orang zalim saja. Berarti artinya yang kena siapa? Nah, panjenengan yang ahli masjid pun katut. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir, apa sebabnya? Karena Allah itu kan maha adil. Nggak mungkin orang baik dikenain azab, kan nggak mungkin. Kenapa kok sampai Allah berfirman, hati-hati loh ya. Ada fitnah, ada musibah, ada bencana yang kalau terjadi wong api pun kena. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir, karena yang api meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, untuk kita ini paling aman minimal lapor RT RW, itu aman sudah. Bikin surat atas nama pribadi nggak masalah. Setorkan ke kantor desa, ini loh, saya punya data toko di daerah ini jualan miras, toko di tempat ini jualan miras, ada warung di daerah ini kalau malam jualan miras, ada angkringan di sini kalau malam jualan miras. Dan apa yang antum lakukan itu minimal menjadikan antum lepas tanggung jawab. Nah, coba angkat tangan yang pernah melakukan itu. Tidak apa-apa, Pak. Ya inilah fungsinya, Pak. Ngaji supaya kita tergerak, termotivasi, tercerahkan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman." Ada 3 perkara, barang siapa memiliki 3 perkara ini di dalam dirinya, dia akan merasakan manisnya iman. Berarti iman itu ada rasanya. Kalau kita mau tahu sing paling gampang menunjukkan iman itu ternyata rasanya apa? Manis. Anda cek beberapa literasi sejarah. Nomor 1, perempuan yang mati syahid pertama dalam Islam, Sumayyah. Istrinya Yasir, ibunya Ammar, yang ditusuk pakai besi panas dari tengkuk kepalanya sampai turun di kemaluannya. A'azzanallahu wa iyyakum. Sudah? Itu kalau kita mau tanya, Sumayyah, apa yang menjadikan kamu sekuat itu? Bahkan di saat Nabi Muhammad SAW tidak mampu membantumu. Dan Nabi Muhammad lewat itu. Lewat. Apakah Nabi Muhammad meneng tok? Enggak. Apa kata Nabi Muhammad? Sabran ala Yasir. Keluarga Yasir yang sabar kalian. Jadi sabar itu solusi. Jangan ditanya sabar tok ae, sabar tok. Lu sabar itu apa? Solusi. Fa innan nasra ma'as sabr. Antum buka Arba'in Nawawi. Kemenangan itu berada di balik kesabaran. Wasta'inu bisabri wassalat. Minta tolong dengan sabar. Jadi antum jangan opo sabar tok, langit itu gak iso ngedukne emas. Ya memang. Tapi sabar itu cara kita untuk meraih kemuliaan. Nah sudah, maka Rasul bilang sama Alu Yasir tadi, keluarganya Yasir, ibunya ditusuk, bapaknya dipenteng, ditarik karo jaran kiwonengen. Baik. Itu anak kecilnya, dia namanya Ammar, keweden. Akhirnya ngomong apa? Ya wis, aku balik kepada agama Lata dan Uzza. Apakah dia kafir? Enggak, dibelani sama Allah. Bagaimana Allah membelanya? Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang yang mengucapkan kalimat kekufuran itu kepeksa, terpaksa. Dalam keadaan hatinya tetap tenang dengan keimanannya. Itulah yang menjadikan Ammar tidak perlu syahadat ulang. Karena Allah yang telah mempersaksikan di dalam Al-Quran bahwa hatinya dia tetap tenang dengan
keimanan. Sudah Rasul bilang apa? Sobron ahla Yasir, keluarga Yasir yang sabar kalian. Kenapa? Fa inna mau'idakumul jannah. Sebentar lagi kalian pindah ke surga. Loh, dicocok Pak, krungu surga, ya lali cucuane. Lali cucu ini. Saya punya misanan sepupu. Mondok di Ar-Rahmah Hidayatullah Malang. Zaman itu dihantemi sama teman saya dari Astaghfirullah wa atubu ilaih. Mana? Lampung terus lewat tol. Palembang. Pakai balok. Zaman itu Ar-Rahmah lagi bangun. Dituduhi pakai balok. Di tempat jemuran. Ketika kita sholat zuhur. Sudah selesai sholat zuhur, teman-teman manggil saya di masjid. Rifki, keluargamu dipukuli. Wah, dikira-kira tukang pukul. Pada bercili padahal. Sudah, saya datang udah tergeletak gitu. Saya tanya, oh Poil, namanya Ismail. Sudah diangkatlah ke kamar. Itu kuku kakinya yang jempol, itu melingsih. Dalam keadaan kepalanya sini mulai membiru. Kesakitan di kepala. Itu ketika kuku kakinya ditarik sama pengasuh kamar, wis gak keroso. Kenapa? Ada sakit yang lebih besar. Nah, sama seperti itu rasa. Ketika ada rasa yang lebih besar, sing rodok cilik gak kerese. Gak terasa, kenapa? Ketika sugesti surga sudah masuk, itu lego kabeh. Rasul bilang apa? Yang sabar keluarganya Yasir, sebentar lagi kamu pindah ke surga. Contoh yang gampang. Perempuan yang di depannya lewat Nabi Yusuf. Motong apa itu perempuan? Jarinya. Kroso apa ndak? Nggak kroso. Lu iki ngetok driji lho, Bu. Panjenengan ketelusupan dome jilbab itu les. Aduh. Buka lawang alon-alon. Suami lagi yang salah ya. Sudah. Itu tidak kroso. Ini ngiris. Jarinya diiris. Red. Dioroti jarinya. Nggak kroso. Kenapa? Ngelewat seorang yang tampan. Nah, maka itulah rasa. Nah, iman ini kata Nabi Muhammad punya rasa. Orang sholat, Allahu Akbar. Ya bukan sholatnya kita tentunya. Ya, kita jauh panggang dari api. Sholat dipanah 3 kali. Lep. Dan tekanan panah itu, Pak. Kalau orang nggak kuat betul, sekali tekan, jelep yang geblak, buk. Karena selain sakitnya, dorongannya tuh, buk gitu. Ini ping telu, tetap kenceng ini. Setelah temennya tahu koncone kepanah, ngamuk. Kenapa gak mandek sholatmu? Faladzatu bi'ayil Qur'an fakaritu an aqta'aha. Tadi waktu kepanah 1, 2, 3, pas moco ayat Quran tentang surga sing enak-enake, saya ndak mau kepotong gara-gara panah ini. Rasa atau bukan itu? Rasa. Urwah bin Zubair diketok sikile, mana Pak dokter-dokter ini. Iki kalau ngomong sama dokter sekarang ya gak masuk akal belas ini. Diketok sikile, disuruh minum khamr, ndak mau, katanya apa? Gendeng saya ini kalau minum khamr. Ini waktu genting di dalam hidup saya. Saya perlu akal biar ingat sama Allah. Di waktu genting kok akal saya disuruh ngilangin. Ndak, bagaimana caranya? Idza dakhaltu fi sholati faqta'u rijli. Gampang. Lek saya sudah masuk di dalam sholat saya, potong kaki saya. Itu kan rasa. Nah, maka Rasul mengatakan iman itu ada rasanya. Sampai seorang laki-laki nyekel kurma, duduk di samping Nabi, di depan perang sudah mulai, tanya, ya Rasul, kalau saya masuk perang itu maju, tidak pakai mundur, terus saya mati, ditempatkan di mana saya ini? Yo, kamu tempatmu surga. Wih, rungu surga, Pak. Dibuka tangannya, tuh, kurma dihitung, tek, waktu. Si Ake. Dia bilang apa? Innaha la hayatun tawilah, hatta akula tamarat. Lek tak entekno kurma iki, sampai melbu surga, yo kesuwen. Ditaruh di samping kurmanya, fa'alqat tamarat. Masuk ke tempat perang itu. Karena apa? Ngerti rasanya. Iman itu nikmat. Nah, kalau kita yang mudah-mudahan dapat yang seperti itu. Amin ya Rabbal alamin. Lo kita ini antara tahajud sama tidur sih nikmat tidur kok. Jangan tahajud. Saya punya teman subuh mbek turu kalau nikmat subuh. Niat ngenyek malah ngelem ini. Subuh mbek turu tuh sih nikmat. Turu nih. Aku ngomong, ayo sedang jihad di perang ini. Masya Allah.
Subuh dulu, subuh. Istiqomah, nanti ngomong perang, ya. Ini subuh durung teteh ngomong perang. Ya. Antum mau berangkat ke Suriah, mau berangkat ke mana Palestina, sama mujahidin di sana di Ganjil Lawang. Ini bagian Joko Pintu ini. Sudah lanjut. Ada 3 perkara yang apabila kalian memiliki 3 perkara ini, maka kalian akan merasakan yang namanya manisnya iman. Nomor 1. An yakuna Allah wa rasulu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Nomor 1. Kalau sudah hati kita ini bisa mencintai Allah dan mencintai Rasulnya melebihi selain keduanya. Nah, ini perjuangan ini. Ini apa? Perjuangan. Untuk kita, ini baru apa? OTW. Kalau kita ini masih apa? OTW. Kalau mereka, sudah. Buktinya apa? Dibanding yang disimpan di rumah, dengan yang disedekahkan, akeh sing disodakoh nih. Antum tahu salah seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Tolha. Kan cerita ini sering muncul ya. Kalian tidak akan sampai pada kebaikan yang sempurna, yaitu surga. Lan tanalul birra. Sampai kapan? Hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sampai kalian menafkahkan, bukan semua loh ya, sebagian dari apa yang paling kalian cintai. Keruwayat ini. Dan mereka itu kalau dengar ayat, Pak, bukan langsung mikir kancane, kenek kon ngapa kon iki ayat kon iki. Mereka itu kalau dengar ayat, ini untuk saya, wah Allah nyindir saya ini. Allah tahu saya punya kebun kurma terbaik di Madinah ini. Wah, tapi kemudian Allah mengatakan kalian tidak akan mencapai keimanan yang sempurna, surga yang sempurna, kebaikan yang sempurna sampai kalian berani melepaskan yang paling kalian cintai, Bu. Yang paling panjenengan cintai apa, Bu? Suami. Anda jangan berharap saya nyuruh ibu-ibu poligami. Wes, sudah usah lanjut. Kita balik ke Abu Tolha saja. Sudah tahu Abu Tolha ini ada sesuatu sing gemandul ndek jerone atiku. Salat eling, kate turu eling, tangi turu eling, bahkan kadang-kadang kegawa ngimpi, yaitu kebun yang namanya Bayruha. Bayruha. Itu kebun kurma terbaik di kota Madinah. Dan di dalamnya ada sumber airnya. Yang tidak jarang Nabi Muhammad, Sayyiduna Abu Bakar, Sayyiduna Umar, sesekali bersama Sayyiduna Utsman menghabiskan waktu siang mereka di situ. Kebunnya teduh, airnya mengalir, kurmanya bagus. Rasulullah menghabiskan siang di situ. Keceh, ngerti keceh? Maka subhanallah, Pak, pada hakikatnya laki-laki dewasa itu gak ono asli nih. Lek maksono. Iya. Jadi kita lek ketemu arek layang karo jadi lek gak izin loh ya. Iku saya kepengin pas narik ini kondangan jamaah. Asli, cuma kan kita ini dikasih kemampuan apa? Ngempet gitu loh ya. Terus tuwek kok sih? Bayangan, tuwek kok sih ingin. Nah, itu loh kemampuan ngempet itu yang namanya dewasa. Bukan kemudian tidak punya keinginan. Lek keinginan yo asli panjenengan ya asli kok ya masih sama lah dengan zaman dulu kan. Delok arek cilik nekeran itu jane lek wis kecekel nekeri terus nyoba sepisan tas iku gak mandek ya. Terus itu aja. Apalagi zaman kecil panjenengan maini titis, ngerti titis ya? Sekali sikat kena tak. Lanjut. Maka Abu Tolha mikir, ini kebun satu ini yang Allah nyindir saya ini. Apa caranya? Wes lah, gak usah ruwet. Langsung datang sama Nabi, ya Rasul, turun ayat. Dan ayat itu nyindir saya ini. Dan maka ya Rasul, harta yang paling saya cintai kebun Bayruha. Dan aku menjadikanmu saksi hari ini sedekah di jalan Allah. Nah ini baru. Kita OTW. Insyaallah. Mudah-mudahan sebelum wafat sudah sampai finish. Amin. Nah sudah, itu cirinya. Jadi menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai. Nah, menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai, jamaah, ini implementasinya bagaimana? Karena ini kan teori. Prakteknya ya apa? Kalau ada dua pilihan, yang satu disenangi oleh Allah dan satu disenangi oleh kita,
terus kita bisa milih yang dicintai oleh Allah, itulah menang. Menang itu. Awak kesel, meripat, ngantuk. Tapi kita tahu, jam 3 ini, saya kepingin tidur, Allah kepingin saya bangun. Kalau antum bisa milih apa yang Allah inginkan, itulah. Bukan lagi OTW, sudah on the spot antum. OTS. On the spot sudah. Bukan OTW lagi, kan OTW. Ada yang belum mandi, ada di OTW. Iya, OTW kamar mandi. Ini astagfirullah, gitu soalnya double ini ya. Sudah? Maka ketika kita bisa milih apa yang Allah inginkan, punya duit, nek didik rugi. Kalau banyak sekalian gitu. Tahu kita, Allah kepingin uang ini disimpan atau Allah kepingin uang ini masuk ke rekening Aceh. Jadi gak usah ditakoni, yo ngerti kita ini. Cuma kadang-kadang kan kita ini punya kekhawatiran lain ya. Boleh mlebu kabeh. Lah kok pas nanti malam istri saya mengizinkan saya nikah lagi. Sekadung duitnya mlebu Aceh, Pak. Wes lah Aceh perapat ae ya. Telung perapate sapa rong kok bengin jagani mbek bojoku diizini. Nah, akhirnya kekhawatiran itu. Nah, antum tahu khawatir itu munculnya dari siapa? Nah, ya sudah, bodoh-bodoh ruwe. Asyaitanu ya'idukumul faqr. Setan itu memunculkan kekhawatiran miskin. Lo padahal Allah itu zat yang paling kaya. Nomor 1 itu. Allah dan Rasulnya lebih dicintai. Yang kedua, an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Kita ini kenal seseorang, kemudian jatuh cinta. Jatuh cintanya betul-betul karena Allah. Jatuh cintanya karena siapa? Allah. Maka kalau mau ceritanya siapa? Imam Ahmad dengan istrinya yang bernama Ummu Saleh. Ini insya Allah sebagian sudah pernah dengar ceritanya dari saya. Imam Ahmad itu nikahnya telat, umurnya 40 tahun. 40 baru nikah. Dan tidak apa-apa, wong lanang ini menang umur. Orang laki itu mau umur berapapun, aman. Biasa. Tapi ya milihnya yang pantas ya. Jangan sampai umurnya 50 milih pitulah. Sehingga jadi potensi menjadikan orang lain berdosa ya. Dukunin dentiku. Jadi jangan melakukan sesuatu yang berpotensi menjadikan orang lain itu ndelok dosa gitu loh, Pak. Loh, ini serius, kejadian di zaman tabi'ut tabi'in. Ada 2, guru dan murid. Gurunya buta. Terus tiap hari murid itu gantian nganter gurunya pulang. Hari itu yang nganter pulang, jadwalnya murid yang pincang. Gurunya takon, kamu siapa? Ilmi dzukal a'raj. Muridmu yang pincang. Apa kata gurunya? Utlub li ghairik. Carikan selain kamu. Tapi orang zaman itu gak baperan. Ya, enggak senang. Internet yang pincang ragilem ini body shaming ini mah. Gak ada. Apa kata gurunya? Jangan sampai orang lain berdosa ketika melihat kita. Akhirnya mereka ngomong apa? Si buta dituntun dipincang. Ini kalau kita jalan berdua potensi bikin orang lain Nah sudah, cari yang aman saja. Golek no liyane. Pahalamu sama Allah dengan niat tadi sudah dicatat. Nah itu loh, Pak. Nah sudah. Maka Imam Ahmad itu nikah umur 40. Ada 2 pilihan perempuan. Nomor 1 kayak ibu-ibu Chandra Kirana. Cantik, jelita, putih, Masya Allah, mening. Perempuan itu senang dipuji. Sudah, biarin aja. Biar bahagia mereka. Sudah, cantik. Tapi agamanya kurang. Nah ini bukan panjenengan yang awalnya tadi. Sudah, perempuan kedua, maaf dalam tanda kutip, kita bahasakan dengan bahasa yang mudah, jelek. Jelek secara fisik, kulit, bentuk tubuh jelek. Tapi agamanya baik. Maka setelah comblangnya itu balik ke Imam Ahmad ngomong, enek luru milih sing di. Siji ayu kayak ibu-ibu CK. Ayu putih langsing dukur, rambutnya Masya Allah. Kayak Susana, api, Masya Allah. Sudah lengkap, sudah cantik. Tapi yang nomor 1 ini agamanya kurang, ibadahnya kurang. Sementara yang nomor 2, agamane wapi, sholating genah kabeh api, tapi elek. Apa jawabannya Imam Ahmad?
Kalau saya nikah untuk nafsu saya, dengerin, kalau saya nikah untuk apa? Nafsu, yang saya pilih yang pertama. Tapi kalau saya nikah karena Allah, saya akan pilih yang kedua. Akhirnya Imam Ahmad nikah dengan yang kedua. Imam Ahmad sempat nikah dengan perempuan itu 20 tahun sampai perempuan itu wafat. Apa kata Imam Ahmad di atas kuburannya perempuan tadi? Aishtu ma'a ummi salih 20 sana famakhtalaftu ma'aha walau kalimah. Aku urip bareng wong wedok iki 20 tahun. Tidak pernah satu kata pun membantah saya. Itu lek mbelani agama tinimbang fisik. Sekarang banyak orang cantik rogo rempelo. Larani hati. Sampean iki Mas. Ora matur suwun entuk wong wedok ayu kaya aku. Bismillah. Pengalaman pribadi. Waduh, kok selamat waktunya pas habis ini. Coba Anda tak teruskan nih. Nah, sudah. Tidaklah mencintai seseorang kecuali mencintainya karena siapa? Allah. Maka Imam Ahmad contoh paling gampang. Mencintai karena siapa? Allah. Bukan karena fisik. Maka lek milih sing ganteng nemen ayu nemen itu ujiannya berat di sini. Coba Anda milih sing standar lah. Yo ojo sing elek nemen yo ndak. Tapi yang pantas. Sehingga kalau nanti panjenengan wafat, panjenengan punya alasan. Ya Allah, jane sing ayu yo akeh. Tapi aku milih sing iki karena saya mencintainya karena Allah. Yang ketiga, yang terakhir, wa an yakraha an ya'uda ilal kufri kama yakrahu an yugdhafa finnar. Yaitu orang akan merasakan manisnya iman. Nomor satu, Allah dan Rasulnya lebih dicintai. Nomor dua, tidak mencintai kecuali cintanya karena Allah. Yang ketiga, dia benci kembali kepada kekufuran. Karena ini ceritanya kan para sahabat Nabi yang masuk Islamnya baru, dulunya penyembah berhala. Mereka benci balik pada kekufuran sebagaimana mereka benci dilemparkan ke dalam api neraka. Maksudnya apa? Nguri-nguri imannya dijogo tenanan. Jangan sampai iman itu lepas. Kemudian yang berikutnya, man ahabba fillah wa kariha fillah wa a'ta fillah wa mana'a fillah faqad istakmalal iman. Nabi Muhammad mengatakan, barang siapa mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, tidak memberi pun karena Allah, maka telah sempurna imannya orang itu. Dikatakan oleh sebagian salaf, suhbatu ahli salahi turithu fil qalbis salah. Berteman dengan orang baik mewariskan kebaikan. Itu pentingnya apa? Kekancan dengan orang yang baik. Penutup dan terakhir, Imam Ahmad Ahmad bin Harb mengatakan, laisa syai'un anfa'a liqalbil 'abdi min mukhalatati as-salihin wan nazar ila af'alihim. Tidak ada yang paling manfaat untuk melembutkan hati dibandingkan dua perkara. Nomor satu, memandang orang soleh. Nomor dua, kumpul dengan mereka. Itu melembutkan hati. Dan sebaliknya, walaisa syai'un adharra 'alal qalb min mukhalatati al-fasiqin wan nadhar ila af'alihim. Dan tidak ada perkara yang paling bahaya untuk ngerusak hati kecuali apa? Ngumpuli wong elek. Elek di sini bukan fisik tapi apa? Perangai dan kelakuannya. Nah, disitulah jamaah. Maka seneng kumpul orang yang kelakuannya buruk, itu menumpulkan hati. Hati menjadi tumpul. Nah, maka dengan itu, ayo bismillah. Kita ikuti akhlak yang ke-6 ini, yaitu apa? Kalau kita ini cintanya karena Allah, bencinya karena Allah, mencintai Allah dan Rasulnya melebihi segalanya, kudu nolong syariatnya Allah. Tapi nolong syariatnya Allah itu dilakukan ikhlas juga karena Allah. Maka kalau ada sesuatu yang kurang beres di lingkungan kita, di lingkungan saya, di lingkungan panjenengan, ayo punya gerakan. Dan Rasulullah mengatakan minimal diingkari di dalam hati. Tapi yo maaf, kalau terus-terusan diingkari di dalam hati, kemungkaran itu tidak akan hilang. Misalkan mulai muncul di masyarakat kita, loh, kok mulai ono wong lanang macak wedok terus mangkal. Wah, mulai
Jangan didiemin. Langsung kumpul. Minimal kumpul pertama di masjid. Orang-orang masjidan diajak ngomong. Ya apa iki di kampung kita kok mulai begini? Apalagi kalau Pak RT-nya aktif di masjid. Masya Allah. Sekalian ngobrol di masjid. Pripun Pak RT kita bicarakan bersama warga. Nah karena apa? Sekali dibiarkan akan terus menular. Habis sekali dihentikan, berikutnya orang mikir 2 kali. Wah ini oleh, ini ditolak. Akhirnya ketika mau bikin lagi, mereka akan mikir. Barakallahu fikum. Itu yang dapat kami sampaikan di pagi hari ini. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami kembalikan kepada